A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan suratnya adalah surat 12, surat Yusuf, ayatnya 61. Kemarin kita sudah sampai, Yusuf sudah sampai sudah jadi raja, dan setelah jadi raja Mesir, maka kondisi negeri lagi pecekelik, dan raja banyak rakyat yang minta makanan gandum. Dan raja pemurah sekali, semua orang rakyat minta gandum diberi semua. Nah, termasuk yang datang itu saudara-saudaranya yang pernah mencemplungkan dia ke dalam sumur. Nah, rombongan saudara-saudaranya kan sudah datang, diterima, dikasih gandum yang banyak. Nah, tapi pesan Yusuf, saudaranya nggak tahu bahwa ini Yusuf adiknya dulu. Dia bilang, tapi Yusuf tahu bahwa ini saudaranya adalah kakaknya dia. Kalau nanti mau datang lagi kemari, syaratnya bawa adiknya yang paling kecil, Benyamin. Ya, jadi saudaranya yang Benyamin. Maka kalau itu dibawa, nanti akan diberi gandum yang lebih banyak lagi. Tapi kalau seandainya nggak bisa membawa Benyamin kemari, jangan datang kemari, jangan menghampir ke sini lagi, tidak akan dapat sumbangan. Nah, akhirnya mereka lapor kepada bapaknya syarat itu. Bapaknya berat melepas Benyamin. Setelah dibujuk, maka akhirnya mereka pergi bersama Benyamin, minta lagi gandum lagi ke Raja Yusuf. Kita lanjutkan. Jadi mereka mengatakan, kami akan membujuk bapak kami, ayah kami, sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Dia katakan sama raja. Kita lanjutkan. Jadi ayat 61-nya itu janji mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rahalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Mereka berkata, kami membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Yusuf berkata kepada bujangnya, jadi kalau mereka itu datang nanti, begitu ternyata datang ini. Nah, saudara itu bersama adiknya itu. Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, misalnya kepada ajudan-ajudannya, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka. Jadi mereka itu banyak bawa misalnya tenunan, bawa kebiasaan mereka, bikin kerjaan tangan mereka, memberi kepada raja. Jadi kata Yusuf, bawaan mereka itu balikin lagi. Jadi jangan ambil itu, jangan ambil. Maksudnya ini untuk penukar gandum itu. Penukarnya itu, kepunyaan mereka itu balikin lagi ke karungnya, ke dalam karung mereka, supaya mereka mengetahui apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, dan mereka kembali lagi. Maksudnya biar mereka nanti akan kembali lagi. Nah, ke sini. Baik. Jadi tukaran mereka tadi dimasukkan. Akhirnya mereka kembali ke bapaknya. Nah, lagi harapan Yusuf supaya dia balik ke sini, bawa adiknya Benyamin.
Nah, maka tatkala mereka telah kembali kepada ayahnya, dia sampai kepada ayahnya membawa barang-barang tadi, dan ternyata gandum itu barang-barang tukaran tadi dibalikin lagi. Nah, maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka, Yakub berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapatkan sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami," maksudnya Benyamin. "Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami, supaya kami mendapatkan sukatan, dan sungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Itu janji mereka. Bapaknya ini soalnya nggak mau melepas kejadian dengan Yusuf. Berkata Yakub, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Benyamin kepada kamu, kecuali aku telah mempercayakannya Yusuf kepada kami dahulu." Gimana dulu, coba gimana pengalaman Yusuf dulu? Yusuf dulu gimana? Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga. Dia adalah penyayang di antara Maha Penyayang. Jadi Allah itu sebaik-baik penjaga dan dia Maha Penyayang. Jadi maka itu kata Yakub, ya dia ngomong begitu. Harapan dia sebetulnya Yusuf itu balik lagi. 65. Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka, dikembalikan kepada mereka, dan mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapatkan tambahan sukatan seberat beban seekor unta." Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir. Tadi kan mereka kalau bawa ke raja itu gandum, jadi sebagai tukarannya itu yang bawa barang-barang misalnya kerajinan tangan. Tapi kerajinan tangan dibalikin lagi oleh Yusuf. Nah, dia bilang sama ayahnya, "Apalagi coba baiknya raja ini, tukaran kita dibalikin lagi, kita makan bersama keluarga kami bisa, dan dia juga akan berikan kami." Bayangkan sebeban seekor unta, berarti ya bisa 100 kilo gandum dikasih dengan cuma-cuma, tukaran kita dibalikin lagi. 66. Yakub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi Benyamin bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah." Sudah bersumpah anak-anaknya bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Jadi pokoknya kamu bersumpah bahwa Benyamin boleh, tapi kamu balik nanti sama Benyamin lagi. Bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Nah, kalau kamu dikepung musuh baru boleh, baru itu aku izinkan. Tatkala mereka memberikan janji pada mereka, maka Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan." Jadi mereka bersumpah berjanji akan menjaga Benyamin. 67. Dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lainan. Namun demikian, aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Jadi bilang nanti kamu masuk jangan bergerombolan. Pintu rumah raja itu banyak tuh. Nah, kamu masuk dari pintu yang berbeda-beda. Ya, diikutin. Benyamin pintu beda, Benyamin pintu beda, Benyamin pintu beda. Nah, Yusuf lebih gampang mengenalinya. Di atas dia lihat, oh, saudaranya datang tuh. Nah, pintu mana? Dia udah bilang sama ajudan, itu yang pintu itu. Yang kecil itu tuh. Nah, itu dia masuk pintu itu. Nah, kamu tahan di kamar itu, nanti ketemu saya. 68. Dan ketika mereka masuk menurut apa yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Kan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi akhirnya memang nyambung.
Jadi Benyamin kan pintu lain. Nah dia Yusuf ini ingin mencari adiknya tadi. Dia rindu sekali sama adiknya ini. Adiknya paling kecil. Nah ajudan bilang dia pintu itu. Kamu tahan dia, nanti dia ketemu saya. Dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya Benyamin. Masuk dia ketemu Benyamin ke tempatnya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu. Janganlah diri sama Benyamin. Maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kamu jangan berduka cita. Aku ini jangan takut. Aku ini kakakmu kandung. Sedih juga sebetulnya ini ceritanya ini. Subhanallah. Masya Allah. Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, disiapkan makanannya ini untuk mereka pulang. Benyamin sudah ketemu kakaknya. Kalau dia udah mengenalkan diri, kamu jangan takut. Kalau bahasa kita, don't worry, be happy. I am your brother. Aduh, Insya Allah. Raja ngomong kayak gitu. Gimana enggak Benyamin happy dia. Tahu kakaknya sendiri ini. Yang udah hilang sekian tahun. Nah, Yusuf memasukkan piala ke tempat minum. Jadi tempat minum ada kayak piala gitu. Ke dalam karung saudaranya Benyamin, masukkan situ. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, wahai kafilah, sungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Jadi mereka balik, termasuk Benyamin juga balik. Tapi Benyamin sudah dikenalkan, saya ini kakakmu, jangan ngomong sama kakakmu yang lain. Nah akhirnya ajudan, waduh teriak, waktu mereka 12 itu udah mau pulang, udah bawa semua karung gandumnya 100 kilo. Nah Benyamin juga bawa. Teriaklah ajudannya, kafilah, kalian pencuri. Nah mereka menjawab sambil menghadap kepada penyeru itu, barang apakah yang hilang daripada kamu? Barang apa yang hilang? Penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya. Siapa yang dapat menemukan itu nanti, aku beri lagi dia gandum lagi sebeban unta. Dan kami jaga dia. Nah, saudara-saudara Yusuf itu menjawab, demi Allah, sungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini. Dan kami bukanlah pencuri. Mereka bilang, kami ini bukan pencuri. Masa kami kok mencuri? Niat kami di sini untuk minta tolong. Kami bukan pencuri. Mereka berkata, tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta? Apa balasannya kalau kalian nanti dusta? Mereka menjawab, balasannya ialah pada siapa ketemukan barang hilang itu. Siapa barang itu ditemukan hilang itu, di karung siapa dia itu. Dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya, tebusannya. Jadi dia orang itulah tebusannya. Periksa semua. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Mereka kan zalim tadi. Cemplungin Yusuf tadi. Akhirnya dibalas oleh Yusuf. Nah akhirnya maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri Benyamin. Karena Benyamin satu bapak sama ibu. Kalau yang lain satu bapak saja. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya Benyamin. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja. Kecuali Allah menghendakinya. Jadi nggak mungkin dia akan menghukum saudaranya ini, adiknya. Ini keasaman kehendak Yusuf aja ini. Kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki. Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Jadi Yusuf itu sudah kenalkan dengan Benyamin tadi. Jadi Benyamin nggak juga khawatir. Kakaknya sendiri katanya. Nggak mungkin dihukum. Gara-gara itu. Ayat 77-nya, mereka berkata, jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudara-saudara sebelum itu. Jadi, jika dia pencuri, katanya, ngaku pencuri. Jadi mereka berkata, jika ia mencuri, dia bersumpah nih, jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Jadi kalau
ini pencuri katanya. Berarti saudaranya itu pernah mencuri juga ini. Kok adiknya mencuri, ini pasti saudaranya pernah mencuri, kata si Yusuf. Maksudnya dia nyindir tadi. Yusuf dicuri dari bapaknya, dimasukin di lubang tadi itu. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya. Jengkel sebenarnya Yusuf sama kakak-kakaknya itu. Dan tiada menampakkannya kepada mereka. Dan dia berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukan kamu, sifat-sifatmu dalam hati dia. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Jadi kamu bilang nggak mencuri. Kamu itu dulu pernah mencuri. Nah, 78-nya mereka berkata, wahai Al-Aziz, maksudnya wahai Raja, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Lantaran itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi, kata dia sama itu, wahai Raja, udahlah katanya, jangan beryaminlah. Ayah kami sudah tua katanya. Udah kami aja dia diambil. Jangan Benyamin. Asal Benyamin ini kesayangan ayah kami. Jangan dia. Itu kata mereka. Wahai Raja, kau kan orang berbuat baik. Jangan ambil Benyamin itu. 79 berkata Yusuf, aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seseorang. Kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim. Kalau kami akan menahan barang kami ditemukan semua di karung Benyamin, kok nahan kamu? Jadi nggak mau Yusuf. Nggak mau. Maksudnya Benyamin ini mau disenangkan lah. Ini kan dua beradik nih. Ini cuma alasan doang. Nah, maka tatkala mereka berputus asa daripada putusan Yusuf, mereka menyadari sambil berunding dengan berbisik-bisik di bawah pohon. Bro, mereka dari istana itu berbisik-bisik, gimana kita menghadapin ayah kita. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kamu ketahui bahwa sungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah. Dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf, kata ayahnya, kata kakak yang tertua. Jadi kita dulu dah menyia-nyiakan Yusuf ini. Jadi kita mau menyusahkan ayah kita lagi kalau Benyamin ini. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali. Gak mau dia. Saya tidak akan balik sebelum ayah mengizinkan saya. Atau Allah memberi keputusan terhadapku dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Jadi makanya kakaknya, saya nggak mau pulang, saya malu sama ayah. Kecuali kalau ayah boleh mengizinkan atau ada keputusan Allah yang lain. Nah, jadi sedih sebetulnya ini, sedih sekali sebetulnya. Nah, makanya 81-nya, kembalilah mereka pada ayahmu, kalian baliklah. Dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri. Jadi maksudnya Benyamin telah mencuri. Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga, mengetahui barang yang gaib itu. Jadi barang yang di karung Benyamin tadi itu ada piala raja di situ. Kenapa jadi masuk situ katanya. Tapi kami nggak tahu ada apa ini. Dan sama saudara-saudaranya itu, coba tanyakan sama penduduk-penduduk yang lain, kami di situ apa kami mencuri, apa merusak? Oh, sampai beda bilang sama ayahnya. Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersama-sama. Dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Maksud dia itu, tanya orang yang lain. Kalau kami buat onar di situ, coba tanya, enggak akan kami buat onar di situ. Jadi kalau ayah nggak percaya, ini memang sudah takdir Allah, kata mereka. Maka 83, Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik adalah kesabaranku, kata dia. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masya Allah. Jadi ya udah, kalau gitu apa boleh buat, katanya. Ya hanya Allah lah yang akan mendatangkan seluruh anak-anakku nanti kepadaku. Dan Yakub berpaling dari mereka kepada anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, kesedihanku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan yang dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Jadi
Itu buta matanya karena marah sama anaknya itu, anaknya kesayangannya tadi yang Yusuf itu. Terus lagi ini juga Benyamin juga yang nggak pulang lagi, dia mereka udah janji. Maka langkah 85, mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingati Yusuf, sehingga kamu mengidap penyakit yang berat, atau termasuk orang-orang yang binasa. Makanya kata anak-anak, ya Bapak sih ingat Yusuf terus, jadi maka itu jadi Bapak jadi kena penyakit berat, jadi nggak bisa ngeliat, jadi kayak sedihnya. Bapaknya itu sedih sekali dengan Yusuf mereka cemplungkan di surga itu. Tapi mereka nggak mau cerita. Yakub menjawab, sungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan aku ini. Hanya Allah lah kepada aku tempat mengadu. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahui. Masya Allah. Subhanallah. Sedih loh sebetulnya kalau lihat ini. Maka ayahnya bilang lagi kepada anaknya, wahai anak-anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf. Jadi cerita Yusuf lagi dia. Pergilah cerita tentang Yusuf dan saudaranya Benyamin. Pergi. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jadi mereka itu suruhnya cari lagi. Jangan putus asa. Kalau putus asa, kamu adalah orang-orang yang kafir. Sedih sekali ayahnya. Gimana anak kesayangan pertama hilangkan oleh saudaranya karena iri dengki. Anak yang kedua juga mau dihilangkan juga, hilang juga. Gimana beban berat Yakub itu, masya Allah. Makanya nabi-nabi itu semuanya diuji. Tidak ada satu nabi pun yang tidak diuji. Kayaknya kalau kita sekarang ini diuji dikit aja, kadang kita udah teriak. Salah aku apa? Aduh, aku ini sudah sholat, sudah ibadat. Lah, coba lihat aja Yakub. Ujiannya sama anaknya. Coba anaknya yang cemplungin, anak yang paling kesayangannya. Dua-dua lagi hilang. Dan kalau kita lihat lagi juga Nabi Ibrahim, gimana? Coba suruh nyembelih anak. Nabi Yusuf ini juga mana? Coba ujiannya coba. Gak salah, difitnah, tapi masuk penjaraan juga lebih lagi coba. Masya Allah, Masya Allah. Muhammad apalagi perang di Uhud itu. Pokoknya semua nabi tidak ada yang tidak diuji oleh Allah. Itu buat kepada kita semuanya. Makanya di ayat lain Allah katakan bahwa dalam suratnya 2 ayatnya 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Hendaklah kami uji kamu itu siapapun juga. Ujiannya ketakutan, kelaparan, jiwa berarti sakit atau meninggal saudara, atau ekonomi, kurangan makanan. Tapi di ujung ayat itu wabasyiris sabirin. Beri kabar gembiralah bagi orang yang sabar dengan ujian-ujian itu. Apa tandanya bahwa orang itu sabar dengan ujian itu? Bila ada musibah apa saja, bukan meninggal. Mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Kalau ada orang yang seperti itu, dapat musibah apapun juga, dia ngadu kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Allah dan kembali kepada Allah. 3 hadiahnya. Apa hadiahnya? Hadiahnya di Al-Baqarah 155, 156, 157-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika Al-Baqarah dari ayat 157-nya. Dari 155 ya, tadi 155 sampai 157. Nah, 157 hadiahnya bagi orang yang sabar itu, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah
wa ulaika humul muhtadun. Hadiahnya bagi orang yang sabar atas ujian-ujian itu. Satu, dapat selawat dari Allah, Masya Allah. Artinya diampuni Allah dosa-dosanya. Yang kedua, Allah katakan apa yang kedua? Dapat selawat dari Allah. Selain dapat selawat dari Allah, dapat apa lagi? Ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah. Dapat juga kasih sayang dari Allah. Dan satu lagi, dapat hidayat petunjuk. Makanya para nabi semuanya diuji. Dari Nabi Yusuf, Nabi Ayub, ujiannya penyakit kusta. Nabi Yunus di lockdown dalam perut ikan di lautan tengah malam, Masya Allah. Makin besar cobaan, asal kita tetap sabar, istiqomah di jalan Allah, makin baik balasannya. Terutama dapat selawat dari Allah, berarti diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, dapat kasih sayang dari Allah, berarti dimudahkan rezeki sehat. Yang ketiga, mereka dapat hidayat petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada hari Jumat, melanjutkan kisah Nabi Yusuf. Akan kita selesaikan insyaAllah pada hari Jumat kisah Nabi Yusuf. Mudah-mudahan rahmat iman Allah berikan pada kita semua. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'hum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.